Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film yang kesadisannya di luar nalar nih, di mana para kopet menjadikan korbannya patung lilin dan menyiramnya dengan cairan lilin yang sangat panas kepada korbannya. Sesadis apa film ini? Silahkan persiapkan mental untuk menontonnya. Film dimulai dengan diperlihatkannya 5 anak muda yang akan pergi berliburan. Karena suara musiknya kencang, para cewek pun berteleponan dan sepakat untuk menepi. Setelah menemukan tempat yang pas, mereka pun mendirikan tenda untuk berkemah di situ. Namun tiba-tiba pria berkulit hitam yang bernama Black mencium bau busuk, namun mereka tidak memperdulikannya. Di tengah keseruan mereka berkemah, tiba-tiba sebuah mobil datang dan menyoroti mereka dengan lampu mobilnya. Mereka pun merasa risih dan meminta supir itu untuk mematikan lampunya, namun supir itu tetap menyoroti mereka. Lalu tiba-tiba si pria yang bernama Nick melempar kaca itu dengan botol hingga lampunya pun mati. Lalu supir itu pun pergi. Malam pun poek, di mana mereka semua beristirahat dan tidur. Namun cewek seksi yang bernama Charlie terbangun karena mendengar suara aneh, lalu dia pun keluar. Namun tiba-tiba sang kekasih yang bernama Wade mengagetkannya dan menyuruhnya kembali ke tenda. Pagi menjelang, di mana mereka semua bangun dan terlihat mobil Wade yang hangus karena seseorang telah mematahkan karet seling mobilnya. Di sisi lain, di mana Charlie dan Peg sedang buang air kecil, lalu mereka pun mencium bau busuk yang menyengat dan mereka pun berjalan mencarinya. Namun tiba-tiba Charlie pun terjatuh dan masuk ke jurang pembuangan bangkai hewan. Setelah itu, Wade dan kawan-kawan menolongnya dan membantu Charlie naik ke atas. Lalu tiba-tiba sebuah mobil datang dan ternyata pria itulah yang membuang bangkai hewan. Melihat itu, Wade menanyakan apakah ada bengkel di dekat sini karena dia harus membeli karet pegas yang rusak. Pria itu pun bilang kalau ada bengkel di dekat sini dan dia bisa memberikan mereka tumpangan. Wade pun setuju untuk menumpang ke mobilnya. Mendengar itu, Charlie ingin ikut bersamanya karena bajunya yang kotor. Sang kakak yang bernama Nick memberikan kaos kepadanya. Lalu mereka berdua pun pergi sementara yang lain menunggunya di situ. Di tengah perjalanan, Charlie mencium bau busuk dan meminta si supir untuk membuka jendela. Lalu Charlie pun melihat supir itu membawa pisau dan pria itu pun mengambil pisaunya. Setelah jauh, pria itu berhenti dan mengatakan jika ada bengkel di depan sana. Lalu Charlie terlihat sangat ketakutan dan meminta untuk turun saja. Mereka pun turun dan berjalan kaki menuju bengkel itu. Sesampainya di pom bensin, terlihat tidak ada satu orang pun di sana. Lalu Charlie menelpon teman-temannya untuk menjemputnya ke situ. Setelah berkeliling, mereka pun melihat sebuah gereja dan memasuki gereja itu. Terlihat banyak orang di sana, lalu mereka pun keluar dan salah satu dari peserta gereja itu ikut keluar dan menanyakan apa tujuan mereka datang kemari. Lalu Wade mengatakan jika dia membutuhkan karet pegas dan pria itu pun mau menolongnya setelah dia selesai melaksanakan acara gereja. Sembari menunggu pria itu, mereka pun mendatangi rumah lilin dan penasaran ingin memasukinya. Mereka masuk ke dalam dan terlihat banyak patung-patung lilin yang sangat luar biasa. Lalu saat Charlie kekerutukan, tiba-tiba dia melihat sosok aneh dari luar jendela. Lalu Wade pun keluar untuk mengeceknya dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Namun Charlie dikagetkan dengan patung menyeramkan dan dia pun ngabret seedan-edannya.
Di sisi lain di mana Black, Nick dan kawan-kawan akan menjemput Charlie, namun si Peck tidak mau ikut dan akhirnya Nick dan Parker saja yang menjemput Charlie. Kembali kepada Wade dan Charlie di mana mereka kekerutukan masuk ke bengkel tanpa izin, lalu pria di gereja yang bernama Marco datang dan mengatakan jika di bengkel tidak ada ukuran 15 inci dan meminta mereka untuk ikut ke rumahnya untuk mengambil karet pegas sesuai ukuran. Sesampainya di rumah Marco menyuruh Charlie untuk menunggunya di mobil sementara dia akan mengambil karet pegas dan Wade pun ikut bersamanya karena kebelet ngompol. Di sisi lain di mana Nick dan Parker sedang di perjalanan menyusul Charlie, namun mereka tidak menemukan kota tersebut di GPS. Kembali kepada Wade di mana Marco mempersilahkan untuk pergi ke toilet sementara dirinya naik ke atas untuk mengganti baju. Selang beberapa lama Charlie pun keluar dari mobil dan menunggunya di luar, namun tiba-tiba Charlie menyadari jika mobil itu adalah mobil yang datang ke perkemahan semalam. Dia pun ketakutan dan memanggil Wade dengan klakson. Saat Wade akan membuka pintu terkunci dari luar, lalu tiba-tiba seseorang melukai kaki Wade hingga dia terjatuh dan datanglah pria aneh lalu menyerangnya. Karena Wade tak kunjung keluar, Charlie pun menelpon Black dan mengirimkan pesan suara jika dia sedang berada di rumah pria yang tempo hari mendatangi mereka di perkemahan. Setelah itu Marco keluar tidak bersama Wade. Sontak Charlie masuk ke mobil karena ketakutan. Marco pun marah karena Charlie mengunci diri di mobilnya dan dia pun memecahkan kaca mobil. Namun Charlie berusaha kabur dan sial, ban mobil justru terjebak. Charlie berlari dan ngabret seedan-edannya. Kembali kepada Wade di mana pria itu menariknya dan menaruhnya di sebuah meja. Dia pun memasang alat di wajah Wade lalu menyalakan mesin berisi cairan lilin dan menyemprotkannya ke seluruh tubuh Wade. Kembali kepada Charlie di mana dia berlari memasuki gereja untuk bersembunyi, namun dia menyadari jika semua orang yang ada di gereja adalah patung lilin. Lalu tiba-tiba Charlie tidak sengaja mematahkan patung itu yang ternyata patung itu adalah manusia sungguhan. Gak pakai lama Marco pun mengejarnya dan memasuki gereja, lalu dia melihat potongan patung lilin itu dan mengetahui jika Charlie ada di situ. Dia pun terus mencarinya, lalu tiba-tiba Marco berhasil menemukannya dan mengejarnya hingga Charlie pun berhasil tertangkap. Kemudian dia membawa Charlie ke bengkel, menyalakan musik yang kencang dan mengikatnya di kursi. Di sisi lain di mana Nick dan Parker sampai di lokasi dan terus memanggil-manggil Charlie. Karena suara musik yang kencang mereka pun tidak bisa mendengar teriakan Charlie. Setelah itu Nick memutuskan berpencar mencari Charlie, lalu mereka pun berpisah. Kembali kepada Charlie karena terus berteriak, Marco pun mengelem mulutnya dengan lem sepatu. Sadis sekali. Setelah itu Marco keluar, lalu Nick menanyakan Charlie kepada Marco, namun Marco bilang jika dia tidak tahu menau. Mendengar itu Charlie memberikan aba-aba kepada Nick, namun Marco menyadarinya dan dia berpura-pura mengikat tali sepatu. Lalu tiba-tiba Marco pun memotong jari Charlie hingga patah. Tak ada jalan lain, Charlie memaksa membuka mulutnya yang penuh lem dan berteriak kepada Nick. Sontak Nick pun berlari dan masuk ke bengkel itu lalu mengunci semua pintu hingga Marco tidak dapat masuk. Lalu Nick menuju ruang bawah tanah dan menemukan Charlie yang tak berdaya. Nick pun melepaskan semua ikatan dan membantu Charlie keluar dari situ. Scene berganti kepada Parker di mana dia masuk ke rumah lilin untuk mencari Charlie, lalu dia pun melihat Wade yang hanya terdiam kaku. Parker mencoba menyentuhnya dan menyadari jika Wade telah dijadikan patung hidup-hidup. Lalu tiba-tiba pria bertopeng itu menyerangnya dan mengeksekusinya.
Kembali kepada Nick, dia mendengar suara mobil Marco pergi dari situ. Kemudian dia mencoba menelpon polisi, namun seperti biasa telepon pun rusak. Mereka khawatir dengan Parker yang berada di luar dan Charlie mengatakan jika semua orang dijadikan patung lilin oleh para psikopat itu. Kembali kepada Nick dan Charlie di mana mereka masih berkeliling dan Nick melihat sebuah patung yang membawa pemanah, lalu dia pun memecahkan kaca untuk mengambil pemanah itu. Namun tiba-tiba Marco datang dan menembaki mereka, lalu mereka pun bersembunyi di sebuah ruangan teater. Marco mengejar dan mencari mereka di antara patung-patung, lalu menemukan Charlie dan menembaknya. Peluru pun meleset dan saat Marco keluar, Nick memanah tepat di dadanya hingga Marco pun kelengar. Setelah itu, mereka berencana untuk mengambil ponsel Charlie yang tertinggal di mobil Marco agar dapat menelpon polisi. Namun sayang, sesampainya di sana, telepon pun hilang dan Charlie tidak menemukannya. Nick mengajak Charlie untuk masuk ke dalam rumah Marco dan mencari ponselnya di sana. Setelah mereka masuk ke dalam, mereka pun menemukan banyak koran dan foto-foto Marco dengan kembarannya. Lalu tiba-tiba Marco datang dengan banyak anak panah menancap di tubuhnya. Lalu dia berusaha melepaskan anak panah itu satu persatu. Dari jendela, Charlie melihat sebuah mobil datang dan membawa mayat Black dan juga Peg. Lalu pria itu pun masuk ke dalam rumah dan memperbaiki topengnya dengan lilin. Setelah itu, Marco menemukan fotonya terjatuh di lantai dan menyadari jika Charlie dan Nick ada di situ. Dia pun mencarinya, namun Charlie sudah naik ke atas bertemu dengan Nick. Lalu Nick pun mengajaknya keluar melalui ruang bawah tanah. Karena ruangan itu gelap, Nick mencoba mencari tombol lampu hingga semua kota terlihat menyala dan Marco menyadari jika mereka berada di ruang bawah tanah. Setelah lampu nyala, Nick menemukan topi Parker dan melihat Parker sudah berada di sebuah mesin dan saat dia menyentuhnya, tiba-tiba kepala Parker pun sudah patah dan saat mereka akan lari, pria bertopeng itu pun muncul dan menyerang Nick. Tidak kehabisan akal, Nick pun menumpahkan cairan lilin hingga semua tempat itu dipenuhi api. Lalu mereka berlari dan ternyata ruang bawah tanah itu terhubung pada rumah lilin. Saat tiba di sana, mereka melihat Wade sudah dijadikan patung lilin oleh para psikopat. Lalu Marco pun datang dan menyerang Nick. Dari ruang bawah tanah, api semakin besar dan menjalar hingga melelehkan semua rumah lilin itu. Lalu Marco berhasil melumpuhkan kaki Nick, namun Charlie menggaploknya dengan kayu hingga Marco pun moket. Setelah itu, pria bertopeng datang dan melihat Marco sudah moket. Dia pun sangat marah dan mengejar Charlie ke atas. Lantai-lantai rumah lilin semakin meleleh dan pria itu berhasil masuk melalui dinding lilin. Saat Charlie akan diserangnya, tiba-tiba Nick datang dan melawan kopet itu. Terlihat muka kopet yang sangat mengerikan, sementara rumah lilin mulai meleleh semuanya dan Nick pun berhasil menjatuhkan kopet itu di antara banjirnya lelehan lilin. Nick dan Charlie pun mencoba keluar dari lelehan rumah itu dan melihat si kopet tenggelam dalam cairan lilin bersama Marco. Mereka menggali tembok untuk bisa keluar dari rumah itu dan tembok pun berhasil terbuka, lalu mereka runtuh bersama rumah lilin itu. Mereka mendarat dengan sangat sempurna sementara kopet itu tenggelam dalam rumah lilin. Pagi menjelang di mana para polisi sudah mendatangi TKP dan terlihat Charlie yang sedang diobati. Charlie pun menanyakan bagaimana polisi bisa menemukan mereka karena mereka belum sempat menelponnya. Lalu polisi itu bilang jika semalam dia melihat kepulan asap hingga mereka pun mendatangi TKP. Charlie dan Nick pun meninggalkan TKP dengan mobil ambulans. Di sisi lain, polisi mendapatkan kabar jika kopet itu tidak punya 2 anak melainkan mempunyai 3 anak. Lalu Charlie melihat pria idiot yang membuang bangkai-bangkai hewan itu dan ternyata dia adalah anak ketiga setelah Marco dan juga pria bertopeng.
dan film pun berakhir. Bagaimana, sesadis apa film ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.